Halo sedulurku semua, Rahayu lan Wilujeng Rawuh di Primbon Jawi, tempat kita membahas rahasia weton takdir dan energi spiritual Jawa yang jarang diungkap. Dari kota mana kamu menonton video ini? Tulis di komentar, biar saya bisa kirimkan doa terbaik sesuai arah angin dari tempatmu. Dan bagi kamu yang baru bergabung, semoga rezekimu lancar seperti aliran sungai, hatimu teduh seperti bulan purnama, dan setiap langkahmu selalu dilindungi Gusti Allah. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tidak pernah tenang, seakan setiap kali kamu mulai bahagia, ada saja sesuatu yang tiba-tiba merenggutnya, kadang lewat kehilangan orang tercinta, kadang lewat dikhianati, atau bahkan lewat rasa sepi yang datang tanpa sebab. Jika iya, bersiaplah, karena bisa jadi kamu lahir dengan weton pon, salah satu weton paling berat dalam Primbon Jawa. Weton yang konon menyimpan 4 jenis kesakitan mengerikan yang tidak sanggup ditanggung manusia biasa. Sekilas orang berweton pon tampak tenang. Mereka seperti air jernih yang menenangkan siapapun di dekatnya. Tatapan mereka lembut, tutur katanya halus, dan auranya sering membuat orang merasa nyaman. Tapi tahukah kamu, di balik ketenangan itu ada badai besar yang bergejolak. Orang tua Jawa dulu bilang, sing lair pon iku gampang ngeluh gampang ngerasa kelara, nanging atie kuat kaya wesi panas sing dibentuk dening api. Artinya, mereka memang terlahir untuk ditempa. Hidup mereka penuh ujian, dan setiap luka yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengubahnya jadi manusia yang luar biasa kuat, meski seringkali banyak yang tak sanggup bertahan. Weton pon bagaikan cermin takdir yang keras. Dari kecil mereka sering merasakan penderitaan batin tanpa tahu alasannya. Mereka bisa tertawa di luar, tapi di dalam jiwanya ada kesepian yang menggigit. Kadang mereka terlalu peka, terlalu mudah mencintai, dan akhirnya terluka terlalu dalam. Ketika orang lain bisa cepat lupa akan sakit hati, orang berweton pon justru mengingatnya seumur hidup. Rasa kecewa mereka tidak mudah hilang. Ia menumpuk, menjadi beban di dada, menyesak tapi tak bisa diceritakan. Inilah yang disebut dalam Primbon sebagai laraning pon, kesakitan batin yang tak terlihat tapi menghancurkan perlahan. Bayangkan, seseorang yang selalu berbuat baik, selalu menolong, tapi justru sering disakiti oleh orang-orang yang ia bantu. Seseorang yang selalu jujur tapi justru sering difitnah. Seseorang yang penuh cinta tapi justru ditinggalkan tanpa alasan. Itulah penderitaan khas yang melekat pada weton pon. Dunia seperti menguji kesabarannya tanpa henti, membuatnya nyaris kehilangan kepercayaan pada kebaikan. Namun yang lebih mengerikan, semua itu bukan kebetulan. Karena menurut perhitungan Jawa, weton pon memang memikul energi karma dan spiritual paling berat di antara 5 pasaran Jawa lainnya. Mereka membawa luka, tapi juga kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Ketika orang lain melihat kesakitan sebagai hukuman, pon harus melihatnya sebagai panggilan jiwa. Karena setiap luka batin, setiap kehilangan, dan setiap rasa gagal yang mereka alami adalah bagian dari takdir yang sedang menuntun mereka menuju versi diri yang lebih tinggi. Tapi prosesnya tidak mudah. Banyak yang menyerah sebelum sampai, banyak yang hancur sebelum mengerti maknanya, dan disinilah misterinya dimulai. 4 kesakitan besar yang dialami pon sepanjang hidup, 4 ujian yang bisa membuat mereka jadi manusia paling kuat di dunia spiritual, atau justru manusia paling rapuh bila tak mampu menanggungnya. Jadi, jika kamu lahir pada weton pon, jangan heran jika jalanmu terasa berat. Jangan heran bila kamu sering menangis tanpa tahu kenapa, karena mungkin kamu sedang berada di tengah perjalanan spiritual yang hanya dimengerti oleh segelintir jiwa terpilih. Dan malam ini, mari kita buka satu persatu rahasia itu. Rahasia tentang 4 kesakitan pon yang paling mengerikan, yang membuat banyak orang tak sanggup menanggungnya hingga akhir hayatnya. Apakah kamu siap mendengarnya? Kadang kesakitan yang paling menyiksa, bukanlah yang terlihat. Bukan luka di kulit, bukan darah yang mengalir, tapi luka yang menetes pelan di dalam hati, dan hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Itulah kesakitan pertama bagi mereka yang lahir di bawah naungan weton pon, luka batin yang panjang dan tak kunjung sembuh. Orang berweton pon terlahir dengan jiwa penyerap, sebuah energi spiritual yang mampu menangkap getaran di sekitarnya, baik atau buruk. Saat mereka berada di antara orang-orang yang marah, sedih, atau penuh iri hati, seluruh energi itu meresap ke dalam tubuh dan batinnya. Mereka bisa tiba-tiba merasa berat, lelah, atau sedih tanpa sebab. Pernahkah kamu mengalami hal itu? Hati tiba-tiba sesak, dada terasa penuh padahal semuanya tampak baik-baik saja. Itu tanda bahwa kamu mungkin membawa energi pon. Energi yang mampu membaca dunia halus, tapi juga mudah terluka karenanya. Banyak pon yang merasa hidupnya tidak adil. Mereka berbuat baik tapi sering disalahpahami.
Mereka mencintai tapi selalu ditinggalkan. Mereka jujur, tapi justru dianggap bodoh. Dan yang paling menyakitkan, mereka sering disakiti oleh orang yang paling mereka percaya. Itulah kenapa dalam primbon disebut, wong pon gampang lara atine, nanging singi sunambani mong wektulan gusti. Artinya, hati pon mudah terluka, dan hanya waktu serta Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada obat manusia yang cukup ampuh menambal luka mereka. Dan kesakitan ini bukan cuma emosi sesaat, tapi ujian spiritual yang panjang. Semakin mereka menolak, semakin dalam luka itu menusuk. Tapi saat mereka mulai menerima, justru dari sanalah kekuatan sejati tumbuh. Itulah alasan kenapa banyak orang pon yang tampak lembut di luar, tapi sesungguhnya memiliki keteguhan hati seperti baja di dalam. Mereka sudah terbiasa menghadapi rasa sakit, tapi tidak semua bisa bertahan sampai akhir. Namun, penderitaan pon tidak berhenti di situ. Setelah luka batin datanglah kesakitan kedua, yang lebih licik dan tak terlihat, kutukan rezeki tertunda. Bagi sebagian pon, hidup terasa seperti permainan kejam. Sudah berusaha keras tapi hasilnya lenyap di ujung jari. Sudah bekerja siang malam, tapi yang datang hanyalah kekecewaan. Mereka sering berkata, "Aku wis nyoba kabeh, ningko isi wae enggel uripku iki." Primbon tua menjelaskan bahwa pon memiliki penjaga rezeki dari alam halus. Sosok halus yang tidak jahat, tapi sangat ketat. Ia tidak akan membiarkan rezeki mengalir sebelum pemilik weton pon cukup bersih secara batin. Karena itulah, setiap niat buruk, rasa iri, atau dendam yang disimpan akan menjadi penghalang besar dalam hidup mereka. Ada kisah turun-temurun di Jawa Tengah tentang seorang lelaki pon Wega. Ia hidup sederhana, jujur tapi rezekinya seret bertahun-tahun. Hingga suatu malam dalam mimpi ia didatangi sosok lelaki berpakaian putih membawa kendi emas. Sosok itu berkata lirih, "Rezekimu wisana nanging atimu isih pereng. Resikna rumangsamu, banjur samu barang bakal mili kaya banyu." Keesokan harinya, lelaki itu memaafkan orang yang pernah menipunya. Dan sejak itu, usaha kecilnya mulai berkembang pesat. Begitulah weton pon. Mereka tidak kekurangan rezeki tapi rezekinya menunggu kebersihan hati. Kutukan rezeki tertunda ini memang kejam, karena semakin mereka terburu-buru mengejar dunia, semakin jauh dunia menjauh. Namun ketika mereka pasrah, tenang, dan berserah diri, alam semesta mulai membuka pintu sedikit demi sedikit. Dan ketika pintu itu terbuka, rezeki mereka bisa datang bertubi-tubi, dari arah yang tidak terduga. Tapi sayangnya, tidak semua pon sabar menunggu. Banyak yang menyerah, kehilangan arah, bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak tahu bahwa kesabaran mereka sedang diuji, bukan untuk disiksa tapi untuk diangkat derajatnya. Inilah mengapa weton pon disebut weton sang penebus. Mereka menanggung luka batin dan rezeki yang tertahan bukan karena karma buruk semata, tapi karena jiwa mereka dipilih untuk melewati proses spiritual yang tinggi. Proses yang menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, penyembuh, atau penjaga bagi orang lain. Tapi untuk mencapai itu mereka harus menanggung dua luka pertama ini. Hati yang sering hancur dan rezeki yang datang terlambat. Namun sedulur, dua kesakitan ini baru permulaan, karena di baliknya masih ada luka yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengguncang. Luka yang tidak hanya menguji tubuh dan hati, tapi juga mengguncang hubungan mereka dengan dunia roh. Dan itulah yang akan kita buka di bagian selanjutnya. Apakah kamu berani mendengarnya? Dan kini, sedulur, tibalah kita pada kesakitan ketiga, yang paling mengerikan di antara semuanya. Kesakitan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia, karena datangnya bukan dari dunia ini, melainkan dari alam leluhur, dari dunia yang tak kasat mata, tapi selalu mengawasi kita diam-diam. Weton pon dikenal sebagai weton penghubung antar dimensi. Artinya orang yang lahir pada pasaran pon memiliki pintu spiritual yang terbuka sejak lahir. Mereka lebih mudah merasakan kehadiran hal-hal yang tidak terlihat, arwah, makhluk halus, bahkan sinyal dari leluhur yang telah lama meninggal. Bagi mereka yang belum siap, ini adalah beban yang sangat berat. Bayangkan, ketika malam sunyi dan semua orang tidur nyenyak, tiba-tiba kamu mendengar langkah kaki dari arah belakang, padahal rumahmu sepi, atau melihat bayangan samar berdiri di ujung pintu. Namun saat kamu menatap langsung, ia lenyap begitu saja. Begitulah kehidupan yang sering dialami oleh mereka yang lahir pon, hidup di dua alam yang berjalan berdampingan. Orang Jawa tua sering berpesan, "Sing lair pon, ojo sembrana uripe, yen salah lakumu roh leluhur isonisu." Artinya orang berweton pon harus menjaga sikap dan hati, karena leluhur mereka masih hadir dalam jalannya hidup. Mereka menjadi penjaga, tapi juga bisa berubah menjadi sumber kesakitan bila pon melupakan jati dirinya.
Banyak orang pon yang tiba-tiba sering mimpi aneh, berjalan di tempat gelap, didatangi sosok tua berjubah putih, atau melihat rumah kuno yang terasa begitu nyata. Kadang mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi pesan dari dunia leluhur. Sayangnya tidak semua mengerti maknanya. Ada yang menganggapnya gangguan, padahal itu panggilan untuk mengingat asal. Di desa lereng Merapi, ada kisah nyata tentang seorang perempuan Pon Kliwon bernama Ningsih. Sejak usia 20 tahun ia sering sakit tanpa sebab. Badannya lemas, matanya sayu, dan setiap malam ia bermimpi didatangi sosok bayangan hitam yang menatapnya dari kejauhan. Dokter berkata ia sehat, tapi rasa sakit itu tidak pernah hilang. Hingga suatu malam Jumat Kliwon ia bermimpi lagi. Kali ini sosok bayangan itu mendekat dan berbisik lirih. Wis wayahe kowe eling marang sapa sing jaga. Ketika ia bangun ia menangis tanpa tahu kenapa. Keesokan harinya ibunya mengajaknya ke makam leluhur. Dan di sana ia baru tahu. Hari itu tepat 100 tahun wafatnya nenek moyangnya. Sejak mereka berdoa dan menyalakan kemenyan di makam itu. Karena arwah penjaga mereka sedang menegur. Leluhur Pon dikenal keras. Mereka tidak suka keturunannya lupa daratan, apalagi menyepelekan nilai spiritual Jawa. Bila mereka merasa dilupakan, mereka akan mengetuk melalui cara yang membuat tubuh dan batin terguncang. Namun sedulur, jangan takut, karena sejatinya, semua gangguan itu bukan untuk menyakiti. Itu adalah cara roh leluhur memanggil, agar si Pon kembali ke jalan kebijaksanaan, membersihkan diri dari kesombongan, dan kembali mengenang asal-usulnya. Begitu mereka sadar membersihkan diri, berdoa dan mengirimkan doa untuk leluhurnya, perlahan-lahan semua gangguan menghilang. Tidur mereka menjadi tenang, rezeki mengalir, dan hati terasa ringan seperti diselimuti cahaya putih. Ada pepatah tua dalam primbon Jawa, wong pon kuwi bagayaning loro jagat, yen ora bisa ngimbangi, bakal digetuni. Yen bisa ngreksa, bakal dari jembatan rejeki lan kamulian. Artinya orang pon hidup di dua alam, dunia manusia dan dunia roh. Jika mereka mampu menyeimbangkan keduanya, hidup mereka akan diberkahi. Tapi jika tidak, kesakitan akan datang tanpa henti. Jadi bila kamu lahir pon dan sering merasa resah, sering mendengar suara yang tidak ada wujudnya, atau mimpi yang terasa nyata, jangan langsung takut. Mungkin itu bukan gangguan, tapi panggilan cinta dari leluhurmu sendiri. Panggilan agar kamu kembali mengingat asal, menata hati dan membersihkan jiwa dari amarah dan dendam. Karena hanya dengan cara itu luka ketiga ini bisa disembuhkan. Namun sedulur, masih ada satu lagi, kesakitan terakhir, yang paling berat, yang membuat banyak orang pon jatuh, menyerah, bahkan kehilangan cahaya dalam hidupnya. Kesakitan keempat ini bukan hanya tentang hati atau arwah, tapi tentang karma masa lalu yang menuntut pelunasan. Dan bila tidak kuat menjalaninya, hidup bisa hancur seketika. Apakah kamu siap mendengarnya? Episode berikutnya akan membuka pintu terakhir dari penderitaan pon, sekaligus jalan menuju kebangkitannya. Tetap di Primbon Jawi, dan jangan lupa tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton malam ini, agar doa dari kami bisa sampai ke arahmu. Rahayu sedulurku kabeh, dan inilah sedulur, kesakitan terakhir, kesakitan yang tak bisa dihindari, karena berasal dari sesuatu yang jauh, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Kesakitan keempat ini disebut dalam naskah primbon kuno sebagai beban karma leluhur, utang spiritual yang dibawa oleh mereka yang lahir dengan weton pon. Mereka bukan hanya menanggung nasibnya sendiri, tapi juga menyelesaikan urusan jiwa generasi sebelum mereka. Karena itulah hidup pon sering terasa berat, penuh keanehan, penuh ujian, seakan segala penderitaan menumpuk di satu titik, di pundak mereka sendiri. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti menebus sesuatu yang tidak kamu lakukan? Seolah kamu sedang menanggung kesalahan orang lain. Itulah yang dialami oleh banyak orang pon. Mereka sering menjadi penyelamat diam-diam dalam garis keturunan keluarga. Ketika leluhur melakukan kesalahan besar, menzalimi orang, menipu, mengutuk atau menelantarkan janji, maka jiwa keturunannya akan memikul sisa energi dosa itu. Dan siapa yang paling kuat menanggungnya? Jawabannya satu. Mereka yang lahir pon weton pon bagaikan lilin di tengah gelap karma leluhur. Ia menyala perlahan, membakar dirinya sendiri, agar generasi setelahnya bisa hidup lebih terang. Tapi harga dari pengorbanan itu luar biasa besar. Kehilangan, kesepian, dan penderitaan yang sulit dijelaskan. Orang pon sering tiba-tiba jatuh sakit padahal sehat, kehilangan arah tanpa sebab, atau hidupnya terasa berat setiap kali mencoba bahagia. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda karma yang sedang menuntut pelunasan. Namun di balik kesakitan itu tersimpan keagungan yang jarang dimiliki manusia biasa.
Karena bila Pon mampu melewati ujian ini dengan sabar, ikhlas dan penuh kesadaran, mereka tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyembuhkan garis keturunan seluruh keluarganya. Banyak dukun tua berkata, Yen wong Pon ison rimolan resik batine, Gusti bakal ngangkat derajatnya nganti luwih dhuwur saka wong liya. Artinya, orang Pon yang bisa menerima dan membersihkan jiwanya akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Tapi jalan menuju ke sana bukan jalan yang tenang. Banyak Pon yang jatuh di tengah jalan karena lelah, karena hancur, atau karena tidak paham bahwa penderitaannya punya makna. Sebagian bahkan menyalahkan Tuhan, merasa hidupnya tidak adil. Padahal justru di saat itulah Gusti Allah sedang menguji kekuatan batin tertinggi mereka. Kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan cahaya, meski seluruh dunia seperti memadamkannya. Ada kisah di Banyumas tentang seorang pria Pon Legi bernama Rudi. Sejak muda, hidupnya hancur. Usaha bangkrut, istri pergi, anak sakit-sakitan. Ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi suatu malam ia bermimpi melihat seorang lelaki tua dengan wajah yang sama persis dengannya. Hanya saja berambut putih. Lelaki itu berkata, Aku mbahmu sing salah jaman biyen lan saiki kowe sing kudu nyilih rasa loro iki. Nanging nek kowe kuat, kabeh keturunanmu bakal urip makmur. Rudi terbangun dengan air mata deras. Sejak malam itu ia berubah. Ia tidak lagi mengeluh tapi mulai berdoa setiap malam, menyalakan dupa kecil dan memohon ampun untuk leluhurnya. Perlahan hidupnya membaik, anaknya sembuh, usahanya kembali berjalan. Ia sadar, kesakitannya bukan kutukan tapi tugas jiwa. Begitulah sedulur, kesakitan keempat ini adalah yang paling berat sekaligus paling mulia. Karena Pon tidak hanya diuji untuk dirinya sendiri, tapi untuk menebus masa lalu keluarganya. Mereka adalah penjaga tak terlihat, yang membawa terang bagi garis darahnya. Namun, untuk mencapai cahaya itu, mereka harus rela melewati malam tergelap dalam hidup mereka. Hanya mereka yang memiliki hati sebening embun pagi yang bisa menanggung beban sebesar ini. Jadi, bila kamu lahir dengan weton Pon dan merasa hidupmu tak pernah mudah, jangan lagi bertanya, kenapa aku? Sebaliknya ucapkanlah dalam hati, terima kasih Gusti karena Engkau percaya aku cukup kuat. Karena hanya jiwa-jiwa pilihanlah yang dipilih untuk menanggung kesakitan seberat ini. Dan kelak dari kesabaranmu akan tumbuh keberkahan yang tidak pernah kamu duga. Rezekimu akan datang di waktu yang tepat. Jodohmu akan hadir ketika batinmu siap dan semua luka yang dulu menyakitimu akan berubah menjadi sayap yang membawamu terbang tinggi menuju cahaya. Sedulurku, jika kamu mendengarkan ini sambil menahan air mata, ketahuilah, mungkin jiwamu sedang diingatkan. Kamu bukan sial, kamu bukan lemah. Kamu hanya sedang ditempa menjadi permata jiwa paling kuat di dunia spiritual. Tulis di komentar dari kota mana kamu menonton video ini, biar doa kami bisa mengalir sampai ke arahmu. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga setiap kesakitanmu berubah menjadi kekuatan, setiap air matamu berubah jadi doa, dan setiap langkahmu selalu dijaga oleh Gusti Allah serta roh leluhur yang mencintaimu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya dari Primbon Jawi, tempat kita menyibak misteri antara langit dan bumi, antara manusia dan takdirnya.